menegaskan dan juga mengesahkan perda terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Itu yang utama ya Mbak ya. Yang kedua itu juga harusnya ada pengawasan ya, pengawasan yang kuat di daerah-daerah yang rawan dengan kekerasan. Ini bantuan baik pemerintah, lintas sektor ya, terutama juga di lingkup desa ya Mbak ya, karena ini juga peran serta dari mereka harapannya bisa membantu supaya bekerja keras, bekerja sama untuk tidak sampai terjadi kekerasan baik perempuan dan anak. Kekerasan perempuan dan anak itu tidak hadir hanya dari kebijakannya saja ya, tetapi kita membutuhkan hati yang sangat peduli dan juga mata yang peka terhadap lingkungan sekitar, dan yang terakhir kita membutuhkan keberanian untuk bertindak untuk diri kita semuanya. Kawan, di tengah geliat pembangunan di Jawa Timur, masih ada loh pekerjaan rumah yang tidak boleh kita untuk abaikan. Dan sepertinya kita juga harus memastikan setiap pembangunan dan juga pemberdayaan dari setiap anak dan juga perempuan itu bisa terlindungi. Data dari BPS tahun 2025 ini menunjukkan indeks pembangunan gender Jawa Timur itu mencapai 92,19% dan kemajuan ini patut diapresiasi juga. Nah, tapi ini belum berarti kesetaraan penuh ya yang ada di Jawa Timur. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak memang menurun di tahun 2024. 770 kasus perempuan dan 1.103 kasus anak. Tapi ternyata angka ini tetap masih mengkhawatirkan. Nah, di sisi lainnya kawan, masih ada 2,06% anak usia 10 sampai 17 tahun di Jawa Timur yang bekerja di sektor informal dan juga rawan eksploitasi. Hari ini saya akan berbincang dengan narasumber yang sudah berada di garda kebijakan. Ada Dr. Sriatun, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB Dapil 2 Sidoarjo. Kita akan membahas mulai dari emansipasi perempuan, lalu juga pemberantasan pekerja anak, hingga memastikan hak pendidikan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu. Jadi mari kita kupas bersama demi masa depan Jawa Timur yang ramah perempuan dan anak. Baik kawan, saat ini saya sedang bersama dengan Bu Sri, dan seperti yang saya bilang tadi, kita akan mengulas terkait bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan Jawa Timur yang ramah perempuan dan juga anak. Bu Sri, sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat dan baik. Ini kebetulan topiknya tidak jauh-jauh dari kita berdua. Perempuan dan juga kita sebagai seorang ibu punya anak ya Bu ya. Dan di awal mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu Sri, gambaran umumnya ya atau kondisi terkini dari situasi hak perempuan dan juga anak-anak di Jawa Timur itu seperti apa? Prioritas utamanya dari Komisi E DPRD Jawa Timur di periode 2025 ini bagaimana? Monggo. Untuk kondisi saat ini ya Mbak ya, untuk keterkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak, pastinya itu tidak jauh dengan isu tentang kekerasan, tentang baik itu kekerasan dalam rumah tangga ya, terus juga tentang perkawinan anak. Ini banyak sekali ya Mbak saat ini perkawinan anak di usia dini ya, itu juga banyak sekali. Dan juga pastinya ada ketimpangan gender terhadap masyarakat ya perempuan, yang mana memang kasus ini ya, isu ini sangat mengkhawatirkan sekali di Jawa Timur. Tetapi untuk kekhawatiran ini ternyata ditambahi dengan adanya
pengurangan anggaran, sehingga akhirnya jadi kompleks ya, jadi kompleks dan akhirnya bertambahlah kasus untuk kekerasan perempuan dan anak. Tetapi di Jawa Timur ini kita acungi jempol ya, karena di Jawa Timur ternyata di tahun 2021 kita Jawa Timur itu bisa mendapatkan penghargaan Provinsi Layak Anak, yang mana didapatkan di tahun 2021 dan juga sampai 2 tahun berikutnya itu insya Allah masih bertahan ya. Dan juga di Provinsi Jawa Timur ini kita sudah merealisasikan semua program yang keterkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak, yang kita harus mau melindungi dengan memberikan suatu regulasi ya. Dan kita juga bekerja sama selama ini untuk menangani kekerasan perempuan dan anak ini. Provinsi Jawa Timur itu bekerja sama dengan lintas sektor dan juga ada program peningkatan kapasitas ya di setiap masing-masing UPD. Dan untuk peran dari Komisi E ya DPRD Provinsi Jawa Timur itu saat ini lagi kita itu menggodok ya, berupaya untuk mengesahkan untuk perda 2 inisiatif. Yang mana perda yang pertama itu perda terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dan yang kedua itu ada perda difabel Mbak di situ ya. Dan program yang lainnya pastinya ya dari Provinsi Jawa Timur itu ada program pengawasan di tempat-tempat yang rawan terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Seperti itu Mbak. Dan juga pastinya kerjasama ya, integrasi lintas sektor itu juga sangat utama sekali. Oke, ini data menurut BPS di tahun 2024 Bu Sri ya. Jadi kita di Jawa Timur ternyata punya 2,8 juta penduduk perempuan usia kerja di sektor informal. Nah, ini ternyata kan juga kalau kita ingat-ingat cukup rentan sebetulnya ya Bu ya dalam perlindungan pekerjaan. Iya. Apa ini juga jadi perhatian dari kawan-kawan Komisi E? Kalau untuk sektor ya, sektor perempuan terhadap pekerjaan itu banyak sekali yang di sektor informalnya. Jadi kami Komisi E ini sangat memperhatikan sekali ya, karena sangat dibutuhkan sekali ya untuk para perempuan ya Mbak ya. Yang mana di situ nanti kita akan bisa memberikan memberikan dan mendorong bantuan kepada perempuan pekerja yang informal, itu semacam kayak pelatihan seperti itu Mbak. Nanti juga akan bisa kita berikan perlindungan hukumnya Mbak, terutama itu ya. Karena kalau tidak ada perlindungan hukum, nanti kasihan di pertengahan jalan pada saat dia bekerja terjadi suatu kondisi yang dia membutuhkan bantuan perlindungan hukum, tapi kalau kita DPR tidak membuatkan regulasi itu kasihan ya, nanti peran perempuan bagaimana ya, karena perempuan ini luar biasa ya, kompleks masalahnya ya. Selain juga pelatihan itu nanti mungkin kita untuk bisa mendorong ya para perempuan yang pekerja informal ini, mungkin juga bisa kita memberikan sedikit subsidi juga Mbak ya, subsidi jaminan. Karena selama ini kan para pekerja perempuan yang informal itu pasti penjaminannya itu kan sangat minim sekali ya. Jadi itu upaya dari DPRD Provinsi terutama Komisi E ya untuk mengupayakan regulasi seperti itu tetaplah. Dan juga pastinya kita butuh peran di desa juga sih Mbak untuk membantu supaya nantinya dari pihak desa pun juga bisa memberikan support kepada perempuan pekerja informal. Oke, jadi masih menjadi perhatian ya dari kawan-kawan di Komisi E. Sekarang terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, Bu Sri, di Jawa Timur datanya memang jadi cuma 770 kasus perempuan dan 1.103 kasus anak di 2024. Tapi ini kan meskipun dibilang menurun, angka ini kan masih cukup tinggi ya Bu ya, 700 dan juga 1.000. Kalau menurut Bu Sri sendiri, di mana sih
letak celah dari perlindungan yang mungkin masih kurang terbuka begitu untuk perempuan dan juga anak-anak di Jawa Timur? Padahal sudah ada regulasi Mbak ya, yang sudah ibaratnya itu mereka itu bisa membatasi ya untuk perlindungan-perlindungan ya kekerasan tersebut ya. Jadi apalagi untuk anak ya terutama ya ini ya, perlindungan untuk anak ini pada regulasi terkait anak itu juga sudah ada. Celah yang paling ini tuh biasanya ada di di titik mana pada saat dia itu pelayanan cepat Mbak, pelayanan cepat. Terus juga terkait dengan layanan yang sensitif ya, itu respon yang seandainya beliau datangnya itu tidak tepat waktu atau molor ya Mbak. Biasanya kan kadang untuk pencegahan itu kan biasanya kan ada yang lewat dengan edukasi atau dengan teknologi ya Mbak ya. Itu kalau misalnya pada suatu saat di sisi sistem itu tidak on ya, ada suatu kendala misalnya, apalagi yang tinggalnya di pedesaan ya Mbak ya, sinyal itu juga kadang berpengaruh sekali ya. Nah kalau ini nanti responnya lambat, tidak cepat, akhirnya untuk si korban ini dia pasti akan masih berada di lingkungan orang-orang yang nyuwun sewu, yang memang berkuasa tersebut ya, yang melakukan ketidakbaikan tersebut. Tetapi kalau misalnya untuk aksesnya ini ya, akses layanan cepatnya ini tanggap, insya Allah pastinya permasalahan itu akan selesai. Seperti itu sih Mbak. Berarti celahnya ada di untuk percepatan meresponnya ya. Jadi respon untuk pelayanan ya Mbak ya, itu harus cepat ya. Terus yang kedua juga selain respon untuk edukasi Mbak ya, penguatan edukasi dan teknologi itu harus juga nyuwun sewu itu juga berpengaruh sekali ya, karena dengan adanya teknologi itu kan data ya, data yang kita butuhkan itu nanti akan bisa ditampilkan secara nyata bahwa oh data si A ini memang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Oke. Seperti itu. Saya juga penasaran Bu Sri, kalau terkait faktor yang paling mempengaruhi terkait dengan masih tingginya pelanggaran pada hak-hak perempuan dan juga anak, apa ini karena culture budaya kita, patriarki yang seringkali disuarakan ya, atau mungkin minimnya literasi hukum pada perempuan ataupun juga anak-anak, atau mungkin lemahnya pengawasan Ibu? Oh, faktor yang mempengaruhi ya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu yang paling utama itu yang saat ini ada di negara kita sendiri ya, memang faktor budaya patriarki. Karena hampir beberapa masyarakat itu kan masih mempunyai image bahwa seorang laki-laki ini segalanya dan yang paling utama. Padahal pekerjaan seorang laki-laki saat ini pun bisa dikerjakan oleh para perempuan ya. Dan yang kedua juga minimnya literasi hukum ya Mbak ya, sehingga korban ini akan bingung mau kemana dia akan meminta bantuannya ya. Dan yang ketiga memang untuk penegakan hukum yang kurang itu juga sangat berpengaruh sekali Mbak. Kenapa? Karena untuk penegakan hukum yang penguatannya kurang ya, pengawasannya yang kurang, itu nanti akan bisa menjadikan pelaku ini merasa aman ya, merasa aman sehingga dia akan melakukan terus gitu loh Mbak. Tetapi kalau penguatan ya, penegakan hukum kita kuat, insya Allah pastinya ya pelaku ini tidak akan bisa untuk melakukan tindakan secara terus-menerus. Seperti itu sih Mbak. Jadi tiga hal ini saling berpengaruh semuanya. Sangat berpengaruh sekali Mbak. Tetapi juga dukungan pastinya ya, dukungan lintas sektor ya, terus masyarakat ya, juga terutama di desa ini Mbak ya, itu sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena ulur tangan dari beberapa lintas sektor, desa, pemerintahan ini supaya bisa merespon gitu Mbak,
membantu untuk merespon seandainya ada suatu kejadian yang memang keterkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak ini bisa segera untuk ditanggapi. Seperti itu sih Mbak. Oke, sekarang kalau kita bicara soal emansipasi perempuan dan juga perlindungan pekerja perempuan, ada kalanya saya pun sendiri juga bertanya-tanya begitu Bu ya. Kesetaraan gender deh di tempat kerja ya, terutama kita di Jawa Timur. Ini apakah sudah ada di jalur yang tepat atau justru masih ada dominasi bias budaya tadi? Jadi untuk kesetaraan gender ya Mbak Yani ya. Jadi kesetaraan gender untuk di Provinsi Jawa Timur ini sebenarnya kemajuannya juga signifikan kok Mbak, sudah lumayan ya Mbak ya. Tetapi di situ ya ada beberapa memang yang harus kita bisa membantu supaya ini nanti kesetaraan gender ini bisa dirasakan oleh para perempuan ya. Yang pertama memang ada support ya, support seperti semacam kayak pendekatan ya Mbak ya, pendekatan baik itu secara edukasi ya Mbak ya, dan juga untuk pembinaan ya di lingkungan ya, terutama untuk kesetaraan gender di perusahaan ya Mbak ya. Kalau kesetaraan gender di perusahaan itu memang kita harus bisa membuatkan ya suatu peraturan ya yang mana aturan ini kebijakan ya, kebijakan informal di suatu perusahaan tersebut ya. Itu dibutuhkan sekali karena perusahaan ini harapannya supaya ramah gender ya Mbak ya, seperti itu. Terus juga di situ nanti selain untuk kebijakan ya, juga kita harus ada regulasinya ya Mbak ya, regulasi untuk kesetaraan gender tersebut sih, seperti itu ya. Itu mungkin Mbak. Bisa dibilang sebenarnya masih ada PR juga ya? Ya, kalau di kita Provinsi Jawa Timur kita masih ada ya. Jadi PR terkait perda ya tentang perempuan dan anak. Tapi insya Allah kami saat ini sudah ini kok Mbak, sudah mulai jalan. Insya Allah segera akan kita bisa tayangkan. Oke, mungkin saya titipnya adalah ada libur ketika perempuan datang bulan ya? Oh iya, gitu ya Mbak ya. Oke, ini mungkin menjadi salah satu titipan ya Bu ya? Oh iya. Kira-kira berapa hari ya Mbak ya? Itu yang perlu dipertimbangkan juga. Iya. Itu salahnya setiap perempuan. Iya, Oke, ya. Saya mau lanjut lagi soal emansipasi, Bu Sri. Ini terkait perkembangan emansipasi perempuan khususnya ya. Ketika kita bicara akses pendidikan ataupun juga pekerjaan formal, bahkan juga ekonomi di Jawa Timur. Ini seperti apa Bu perkembangan emansipasi perempuannya? Kalau perkembangan emansipasi perempuan di Jawa Timur ini sudah, saya rasa sudah mengarah ke ini ya Mbak ya. Kalau dibilang ideal ya kayaknya masih kurang ya Mbak ya. Tetapi alhamdulillah untuk di Provinsi Jawa Timur emansipasi perempuan itu di titik utamanya yaitu di faktor pendidikan dan juga perekonomian perempuan Mbak. Jadi di situ ada suatu peningkatan Mbak tentang emansipasi perempuan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan juga saat ini pun hampir ya beberapa daerah pun Mbak, insya Allah UMKM ya itu pastinya semua hampir rata-rata pelakunya adalah perempuan. Ya. Jadi kalau pendidikan pun ya Bu ya saat ini ya Mbak ya. Jadi pendidikan saat ini hampir juga para di tingkat S1, S2, S3 hampir saya yakin, saya percaya bahwa banyak sekali juga kaum perempuannya. Kalau dulu mungkin ada pembatasan ya Mbak ya. Zaman dulu perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi ya Mbak ya. Cukup hanya lulus SD atau lulus SMP. Tapi sekarang alhamdulillah ya untuk pendidikan ini juga sangat baik untuk para perempuan bisa diberikan kesempatan untuk bisa di jenjang yang lebih tinggi. Dan perekonomian juga sudah mulai meningkat karena UMKM pelakunya adalah para perempuan. Oke, tapi saya masih mau kembali lagi Bu terkait dengan
banyak ya perempuan-perempuan yang sebetulnya kalau kita lihat itu mereka bekerjanya di sektor informal. Dan kalau kita bicara sektor informal dalam sebuah pekerjaan itu tidak ada jaminan sosial. Dan kebijakan apa yang mungkin Bu Sri rasa itu paling efektif ya untuk mendorong para perempuan untuk bisa naik kelas ke sektor formal? Iya, dengan adanya para UMKM perempuan ini ya, kebijakan yang paling efektif itu adalah kebijakan afirmatif. Yang mana di situ yang dibutuhkan ini Mbak ya, dibutuhkan para perempuan jika memiliki suatu perusahaan, itu pasti ya, yang utama adalah pengurusan legalitas yang dimudahkan Mbak. Karena dulu-dulu zamannya sebelum regulasi yang terbaru ya Mbak ya, mungkin di zaman-zaman terdahulu itu kan orang itu banyak sekali yang mengeluh tentang legalitas pengurusan yang susah seperti itu Mbak. Jadi saat ini alhamdulillah harapannya nanti kita itu bisa pemerintah membantu dengan memberikan kemudahan tentang pengurusan legalitas usahanya. Dan yang kedua itu pastinya ya subsidi jaminan sosial. Jadi subsidi jaminan sosial ini nanti bisa berupa dengan semacam BPJS kesehatan ya Mbak ya, atau BPJS ketenagakerjaan. Karena kalau kami melihat di beberapa kabupaten kota itu dengan adanya UHC sehingga para UMKM, karena itu termasuk masyarakat ya di wilayah kabupaten kota, pemerintah itu sudah menyiapkan anggaran, jadi mereka untuk biaya pengobatan itu sudah digratiskan. Contoh kalau di Sidoarjo ini Mbak ya, di Sidoarjo. Jadi di Sidoarjo ini beberapa para UMKM dengan kerjasama dengan DPRD baik RI ya, dengan provinsi ataupun kabupaten, apalagi yang RI ini kapan hari itu ada bantuan subsidi jaminan sosial ketenagakerjaan Mbak. Jadi diberikan pendaftarannya itu yang membiayai oleh DPR RI, tetapi selanjutnya nanti itu akan berbayar oleh para UMKM sendiri-sendiri. Jadi awal pendanaan untuk pembayaran BPJS-nya itu ditanggung oleh DPR RI waktu itu. Dan yang ketiga ya Mbak ya, pastinya ya selain tadi legalitas ya Mbak ya, Subsidi jamsos, subsidi ya Mbak ya, pastinya ya ini juga untuk meningkatkan supaya perekonomiannya ini itu juga pastinya regulasi itu sangat penting sekali. Seperti itu Mbak. Oke, dan semuanya ini bertahap ya Bu ya. Mulai dari legalitas, tadi juga subsidi jaminan sosialnya dan juga regulasi yang akan diberlakukan. Nah, saya coba bertanya juga Bu Sri. Kalau tadi terkait dengan perempuan, sekarang saya ingin bertanya terkait anak. Anak ya. Aduh, emang ini datanya nggak boleh salah ini. ini ya. Saya harus membaca data soalnya. Jadi ini ada sebuah data dari SNPHAR di tahun 2024. 1 dari 2 anak di Indonesia, Bu Sri, itu pernah mengalami kekerasan. Ya. Sementara survei dari SPHPN di tahun 2024, ini menyebutkan kalau 1 dari 4 perempuan usia 15 sampai 64 tahun juga pernah mengalami kekerasan. Nah, dari data ini, Bu Sri ya, apa ini juga mencerminkan situasi kita di Jawa Timur untuk anak-anak perempuan dan juga perempuan itu sendiri? Dan seperti apa upayanya Bu Sri dari Komisi E tentunya ya merespon dengan adanya data ataupun juga kejadian seperti ini? Kalau menurut data tersebut ya Mbak ya, kayaknya tidak mencerminkan di Provinsi Jawa Timur. Walaupun memang kasus kekerasan perempuan dan anak itu di Provinsi Jawa Timur itu kan memang tinggi ya Mbak ya. Tapi insya Allah data tersebut tidak mencerminkan. Insya Allah tidak sampai segitunya ya di Provinsi Jawa Timur. Untuk upaya ini ya, upaya yang dilakukan oleh DPRD Provinsi, terutama Komisi E ya, itu upaya yang utama ya memang tetap kita harus bisa
menegaskan dan juga mengesahkan perda terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Itu yang utama ya Mbak ya. Yang kedua itu juga harusnya ada pengawasan ya, pengawasan yang kuat di daerah-daerah yang rawan dengan kekerasan. Jadi mungkin contoh ini Mbak, di suatu daerah A, B, C, ternyata di C itu yang paling banyak kasus kekerasannya, berarti pemantauannya itu harus yang lebih kuat di situnya ya Mbak ya. Ini bantuan baik pemerintah, lintas sektor ya, terutama juga di lingkup desa ya Mbak ya, karena ini juga peran serta dari mereka, harapannya bisa membantu supaya bekerja keras, bekerja sama untuk tidak sampai terjadi kekerasan baik perempuan dan anak. Nah, Bu Sri, ini kita kalau masih ngomongin soal pekerjaan gitu ya. Tadi untuk perempuan sudah dijelaskan, UMKM sekarang juga udah banyak yang dikelola juga oleh perempuan. Tapi sekarang kita juga tidak bisa menutup mata dari tenaga kerja anak ya Bu Sri ya. Nah, di antara para anak-anak gitu ya, situasi tenaga kerja anak di Jawa Timur itu seperti apa? Apakah ada perlindungan Bu saat ini yang mungkin sudah cukup efektif untuk melindungi para pekerja anak? Jadi untuk saat ini Mbak ya, sebenarnya kan aturan yang membatasi dan melarang anak untuk kerja itu kan sudah ada. Tetapi kenyataannya di Provinsi Jawa Timur ini keterkaitan pekerja anak ini masih banyak sekali. Terutama itu di bidang akses yang informal dan terutama banyak sekali ditemukan di pedesaan Mbak. Itu semuanya faktornya adalah faktor dari nyuwun sewu pastinya kemiskinan ya. Angka kemiskinan yang saat ini di Indonesia tuh masih tinggi ya Mbak ya. Jadi nanti upayanya pemerintah itu pastinya harus bisa memberikan aturan yang mana nanti anak ini kalau memang belum usia bekerja itu harus diawasi, dipantau supaya tidak dilakukan kembali. Jadi semacam kayak kerjasama ya Mbak ya, kerjasama dengan aparat desa ya, itu nanti supaya bisa mengawasi kira-kira apakah di desanya itu ada anak pekerja yang di bawah umur ya Mbak ya. Itu nanti harus segera ditindaklanjuti untuk bisa dilaporkan supaya nanti kayak nyuwun sewu, misalnya di tempat kerjanya itu di warung atau di apapun itu Mbak ya, biar bisa diberikan edukasi gitu ya Mbak, seperti itu atau semacam pembinaan. Berarti sesuai ini ya Bu Sri dengan data dari BPS ya, kalau ternyata catatannya ada sekitar 2,6% anak usia 10 sampai 17 tahun di Jawa Timur tuh masih bekerja. Ini data 2024. Berarti betul ya Bu? Iya, masih banyak. Lah kemarin itu dengan adanya nyuwun sewu Mbak, dengan adanya program dari Pak Presiden Sekolah Rakyat itu ya Mbak ya. Itu akhirnya bisa membantu ya Mbak ya, membantu para anak yang memang dikategorikan dari keluarga miskin atau miskin ekstrim, itu bisa masuk di dalam sekolah rakyat tersebut. Dan juga untuk anak yang putus sekolah, itu sangat membantu sekali Mbak. Jadi dengan adanya program itu sehingga nanti bisa Mbak, mengurangi anak untuk pekerja yang masih di bawah umur. Nah ini berarti sesuai ya Bu, ketika kita bicara anak yang bekerja tadi sempat disampaikan faktornya salah satu adalah tekanan ekonomi atau kemiskinan dalam keluarganya. Intervensi apa sih Bu yang sebetulnya ini lebih efektif ya, atau mungkin apa perlu kita berikan bantuan tunai? Kalau beasiswa tadi kan ada SR juga sekarang ya programnya, atau mungkin penegakan hukum apa nih buat orang yang memberikan pekerjaan pada anak-anak ini? Kalau intervensi yang paling ini ya Mbak ya, memang lebih baiknya itu kita bisa memberikan bantuan ekonomi secara langsung. Wujudnya biasanya seperti kayak beasiswa ya Mbak ya. Beasiswa ini sangat membantu untuk anak yang putus sekolah
ya, ataupun yang sudah lulus SMA tapi tidak bisa melanjutkan. Nah itu insya Allah beasiswa itu sudah ada Mbak yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo untuk ke jenjang ke perguruan tinggi ya Mbak ya. Bantuan seperti itu, dan juga pastinya kita harus ada kayak semacam peringatan ya Mbak ya, untuk beberapa perusahaan ataupun kayak semacam tempat-tempat pekerjaan yang mempekerjakan anak itu kan. Nah, itu pastinya harus perlu ini ya Mbak ya, pendekatan baik itu secara edukasi ya atau pembinaan, sehingga memberikan sanksi pastinya itu ya. Teguran gitu. Teguran ya Mbak ya, memberikan teguran. Kalau memang satu kali dengan teguran tidak mengindahkan, berarti kan nanti habis itu harus ada sanksi yang lainnya, seperti itu sih Mbak. Baik. Peta Jalan Indonesia Bebas Pekerja Anak di 2024 sampai 2025 ini kan sudah diluncurkan juga Bu Sri ya. Bagaimana Komisi E memastikan kalau implementasinya itu sampai ke tingkat desa-desa yang ada di Jawa Timur? Untuk implementasinya dari DPRD Provinsi, utamanya Komisi E ya, ini pastinya tidak hanya bisa sendiri pastinya ya Mbak ya. Kita butuh sinkronisasi dengan UPD yang terkait. Beberapa UPD ini kita bisa bekerja sama ya Mbak ya. Selain itu juga harus ada penguatan di tingkat desa Mbak. Penguatan di tingkat desa terutama ini Mbak ya, karena di desa itu ada anggaran Mbak. Anggaran alokasi dana desa. Itu mungkin bisa dipakai Mbak untuk terkait isu pekerja anak ini. Programnya itu bisa dimasukkan di pembangunan desa tersebut, dan yang mana memang harusnya ya Mbak ya bisa dibiayai dengan anggaran lokal di desa tersebut. Selain itu juga, selain dengan penguatan di tingkat desa ya Mbak ya, itu juga harus ada penguatan pengawasan di tempat yang rawan ya, itu sangat penting. Dan juga kerjasama Mbak, ini utamanya kerjasama lintas sektor ya Mbak ya, itu sangat penting sekali ya. Jadi peran serta lintas sektor, masyarakat, perangkat desa ini Mbak terutama ya, kami berharap juga perangkat desa ini di desa manapun yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, mudah-mudahan ya Mbak ya, perangkat desa ini bisa pekah ya, sehingga bisa melindungi para anak-anak yang dipekerjakan di usia dini. Oke. Kalau tadi kita bicara soal anak-anak yang bekerja di usia yang harusnya mereka menerima pendidikan, tentu mereka juga punya hak pendidikan. Terlebih juga kalau anak-anak kurang mampu, Bu Sri ya. Terlihat mungkin di Jawa Timur, apa sih Bu yang sebetulnya jadi kendala untuk memenuhi hak pendidikan begitu bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu? Jadi karena keterkaitannya itu Mbak, ada di bidang ekonomi, sosial ya, dan juga di tingkat pendidikan itu sendiri. Jadi ekonomi ya, karena nyuwun sewu masih banyak sekali warga yang miskin atau miskin ekstrim, sehingga hak pendidikan ini masih banyak dibutuhkan oleh para anak-anak yang ada di Indonesia ini ya. Dan juga untuk sosial terutama ya Mbak ya, sosial ini karena di lingkungan yang sangat luas ya, harapannya kita ini nanti bisa selalu bekerja sama ya Mbak ya, bekerja sama pemerintah dan juga anak yang memang membutuhkan hak pendidikan ya, itu butuh sekali peran dari baik itu pemerintah maupun juga masyarakat dan lintas sektor ya, seperti itu Mbak. Kita tahu juga Bu Sri, kita punya program Indonesia Pintar, IP ya, program Indonesia Pintar, dan dari program ini itu sudah memberikan bantuan antara 450.000 sampai 1,8 juta per tahun. Tapi pada faktanya masih ada anak miskin yang belum tersentuh. Kasihan ya. Betul sekali. Ini akhirnya saya jadi bertanya-tanya gitu. Implementasinya bagaimana ya supaya bantuan ini jadi tepat sasaran gitu loh Bu. Memang untuk bisa tepat
tepat sasaran itu juga kita harus bekerja sama ya Mbak ya dengan baik stakeholder dan juga para lintas sektor. Utamanya itu data pemutakhiran ya. Pemutakhiran data itu harus selalu update ya Mbak ya. Karena kan tahun ini misal itu ya Mbak ya, tahun ini jumlah yang mendapatkan hak pendidikan misalnya jumlahnya sekian. Tetapi di perjalanan waktu ada suatu keluarga yang mana anak ini salah satu orang tuanya meninggal atau dua-duanya meninggal. Berarti kan dalam tahun ini masuk belum bisa mendapatkan suatu hak bantuan tentang pendidikan ya Mbak ya, sehingga nanti pun diharapkan pemutakhiran data itu selalu update seperti itu ya Mbak ya. Memang sangat dibutuhkan sekali untuk pemutakhiran data itu. Ini berarti gotong royong dan juga harus ekstra kerja keras gitu ya. Oh ya pastinya untuk tepat ya. Sasaran. Juga kerjasama ya pasti ya lintas sektor, apalagi ini Mbak di desa ini Mbak yang paling utama itu Mbak. Jadi perangkatnya harus aktif dan pekah ini ya. Kalau tidak pekah ini kasihan Mbak, karena kalau terkait hak pendidikan anak itu harus sangat diutamakan. Karena nanti jatuhnya kita jadi zolim nanti Bu ya. Iya itu bahaya ya. Baik, nah ini terkait juga angka partisipasi sekolah di Jawa Timur. Ternyata ini saya harus baca data lagi, menurun Bu Sri. Jadi di usia 16 sampai 18 tahun, ini untuk APM, SMA, dan SMK Jawa Timur masih di bawah 80% data dari BPS. Nah, kita harus punya strategi tentunya ya Bu Sri ya, termasuk dari Komisi E sendiri. Strategi tercepat apa Bu yang mungkin bisa kita lakukan untuk mendorong supaya remaja-remaja di SMA, SMK ini nggak sampai putus sekolah? Iya ya. Memang harapan kepinginnya kita itu anak-anak jangan sampai putus sekolah ya Mbak ya. Tapi kita bersyukur sekali ya dengan adanya programnya Pak Prabowo ini sangat menguntungkan sekali ya Mbak ya. Jadi untuk strategis yang paling mudah itu sekarang sudah disiapkan dengan adanya sekolah rakyat, itu yang pertama ya Mbak ya. Sekolah rakyat, yang kedua mungkin bisa ada subsidi bantuan secara langsung. Seperti contoh beasiswa ya Mbak ya. Beasiswa ini sangat dibutuhkan supaya anak yang putus sekolah ya ataupun yang memang miskin itu bisa mendapatkan bantuan beasiswa di jenjang perguruan tinggi. Dan selain juga bantuan beasiswa, pastinya peran dari pendidikan ya ini harus bisa kolaborasi dengan dinas ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya sekolah rakyat ya Mbak ya, di situ kan nanti bahwa di sekolah rakyat itu anak akan dipilah sesuai dengan kemampuan keterampilannya. Nah itu nanti akan diberikan suatu pelatihan Mbak di situ. Sehingga nanti anak ini jika sudah lulus dari SR tersebut ya, itu nanti akan diberikan kesempatan untuk bisa bekerja dengan pemerintah. Baik itu di bidang kayak untuk makanan gratis Mbak, itu kan pasti butuh tenaga kerja ya yang banyak. Dan juga terkait dengan sekolah rakyat, nantinya pun pasti membutuhkan tenaga-tenaga ya. Untuk keterkaitan dengan beasiswa, alhamdulillah program Pak Presiden juga sampun diluncurkan ya, itu tentang beasiswa ya Mbak ya. Kalau SR tadi sudah, dan untuk kemarin kita ya Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur sudah rapat intern dengan dinas terkait ketenagakerjaan Mbak. Rapat kerja ya kita kan sering Mbak. Jadi rapat kerja dengan dinas-dinas terkait. Kalau kemarin kita dengan dinas ketenagakerjaan itu kita memberikan dorongan supaya nanti anak-anak ini yang memang putus sekolah ya atau yang belum bisa melanjutkan itu bisa diberikan kesempatan untuk sekolah di SMK, sehingga di situ nanti akan mendapatkan suatu keterampilan. Ini nanti dia akan diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri Mbak. Nanti
setelah itu apakah anak ini hanya diberikan keterampilan aja, enggak Mbak, tapi nanti dikasih ilmu tentang bahasa. Bahasa khasnya di sana itu sudah semua dibiayai oleh pemerintah Mbak. Jadi anak ini tinggal nyun sewu ya, tinggal hanya belajar dan berdoa aja. Insya Allah semua pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Lesnya bahasa Cina, bahasa Inggris itu sudah ditanggung Mbak. Dan alat-alat yang dibutuhkan untuk keterampilan pun insya Allah sudah disiapkan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Wah, Masya Allah, ini menjadi langkah konkretnya begitu, nggih. Nah, tapi saya juga penasaran, pengen tanya juga Bu, kalau program dan juga regulasi apa nih yang mungkin saat ini sedang dibahas juga di DPRD Jatim tentunya ya, maupun mungkin yang di Komisi E untuk bisa memperkuat ini loh Bu, perlindungan perempuan dan juga anak-anak. Termasuk tadi mungkin ada raperda apa nih yang lagi dipersiapkan? Ya, raperda saat ini yang disiapkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, terutama Komisi E ya Mbak ya, itu yang paling utama itu memang raperda terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dan juga difabel ya Mbak ya, itu yang paling utama sekali saat ini digodok ya Mbak ya, supaya nanti bisa segera untuk dilaunchingkan ya. Selain itu juga terkait dengan yang paling utama sih itu dua itu sih yang paling utama. Kalau yang lainnya masih ini ya Mbak ya, kita menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan kabupaten kota yang ada. Oke, dan ini menjadi ya sebuah perjuangan tentunya dari wakil rakyat ya Bu ya. Iya. Perjuangkan juga seperti yang tadi sampaikan, perlindungan perempuan dan juga anak, termasuk juga dan juga perlindungan difabel Mbak ini ya yang utama ini Mbak. Itu dua itu yang sangat utama pada tahun 2025 ini. Perempuan dan anak serta difabel ya Bu. Iya. Baik. Kasihan soalnya Mbak. Betul. Ini menjadi perjuangan juga tentunya dari teman-teman komisi ketika dibawa ke rapat. Iya, kemarin kita sempat rapat ya, audiensi ya dengan para difabel dan juga anggota Komisi E. Waktu itu memang sempat disampaikan Mbak bahwasanya mereka itu membutuhkan kartu identitas bahwa memang benar-benar dia itu nyuwun sewu difabel, supaya pada saat di tempat umum itu perlakuannya itu dibedakan, tidak disamakan dengan yang nyuwun sewu, yang normal ya Mbak ya. Karena ada keluhan sempat pada saat itu ada difabel yang kesulitan parkir Mbak. Nah kan butuh waktu ya Mbak ya, padahal waktunya harus cepet-cepet ya. Itu waktu sudah dimajukan seperti apa, tapi dengan keterbatasan pastinya ya, dengan kondisi tubuhnya, fisiknya ya, sehingga mereka itu sangat membutuhkan sekali Mbak. Oke, baik. Kalau misalkan Bu Sri harus menyebutkan 3 prioritas kebijakan nih Bu Sri ya, yang mungkin ingin Ibu lihat terwujud dalam 1 tahun ke depan nantinya untuk melindungi dan juga memberdayakan perempuan dan juga anak di Jawa Timur. Apa saja nih Bu Sri? 3 ya Mbak ya. 3. 3 itu yang utama dan paling atas itu pasti ya untuk perlindungan perempuan dan anak ya Mbak ya. Yang kedua itu pasti yang dibutuhkan itu adalah akses pendidikan dan beasiswa bagi anak yang memang kurang mampu dan juga anak yang putus sekolah. Dan yang ketiga yang sangat dibutuhkan itu Mbak pastinya ya itu terkait dengan perekonomian ya. Perekonomian baik itu untuk perempuan dan anak ya Mbak ya, itu sangat dibutuhkan sekali. Dan juga untuk seperti kayak ini Mbak, contoh ya, peningkatan ya koperasi atau UMKM bagi para perempuan. Seperti itu sih Mbak. Oke, jadi perlindungan pada perempuan dan anak, akses pendidikan juga, termasuk juga peningkatan ekonominya ya. 3 ya Bu ya. 3 yang dibutuhkan. Baik, kalau harapan nih sekarang ya dari Bu Sri sendiri terhadap tadi sudah sering diulas berkali-kali kolaborasi. Ya kan, kolaborasi antara dari pemerintah, DPRD, termasuk juga dunia usaha, bahkan masyarakat seluruh Jawa Timur untuk bisa menciptakan
Provinsi Jawa Timur yang ramah perempuan dan anak. Monggo Bu Sri. Harapannya ya, ini harapan untuk kami yaitu supaya untuk bisa menguatkan ya Mbak ya, menguatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di lingkungan yang mana supaya nanti bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, adil, dan penuh dengan kesempatan. Seperti itu harapannya semuanya bisa mendapatkan keadilan, kenyamanan, dan kesempatan yang luar biasa untuk berkreasi. Oke, sekali lagi ini adalah kolaborasinya bersama, bukan tugas sendiri-sendiri ya Bu ya. Kebersamaan ya Mbak kebersamaan. ya. Baik, yang terakhir Bu Sri, mungkin ada pesan juga ya untuk kawan-kawan semuanya, para orang tua khususnya, para pendidik dan juga masyarakat, agar mereka ini tuh lebih peka dan tadi yang digadang-gadang ikut terlibat aktif dalam melindungi perempuan dan anak. Ya, jadi pesan kami ya, yang mana memang di Jawa Timur ini untuk kekerasan perempuan dan anak itu tidak hadir hanya dari kebijakannya saja ya, tetapi kita membutuhkan hati yang sangat peduli dan juga mata yang peka terhadap lingkungan sekitar, dan yang terakhir kita membutuhkan keberanian untuk bertindak untuk diri kita semuanya. Siap, itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih waktunya untuk Bu Sriatun. Dan tadi kita juga sudah ngobrol kawan ya terkait bagaimana untuk perempuan dan juga anak serta masa depannya di Jawa Timur bersama dengan Dr. Sriatun, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dapil 2 Sidoarjo. Dan dari perbincangan saya bersama dengan Bu Sri tadi jelas ya bahwa perjuangan untuk melindungi hak-hak perempuan dan juga anak di Jawa Timur ini bukan cuma tugas dari pemerintah saja, tapi ini adalah sebuah tanggung jawab kita bersama. Kita bicara tentang memastikan perempuan dan juga anak mereka punya akses pekerjaan yang layak dan juga setara. Kita harus menghapuskan pekerja anak dari kehidupan kita tentunya, dan tentunya ini juga harus menjamin ya Bu ya, setiap anak terlepas dari latar belakang ekonominya dan mereka fokus untuk tetap bersekolah dan juga punya mimpi. Pasti itu ya harus. Betul sekali. Raperda ini juga akan Raperda tadi perlindungan perempuan dan juga anak. Ini yang sedang digodok saat ini, yang sedang diusahakan, diperjuangkan juga akan menjadi sebuah harapan baru. Tapi keberhasilannya ini akan bergantung pada kolaborasi dari semua pihak. Catatannya adalah kolaborasi dari semua pihak. Keluarga, sekolah, pemerintah, dunia usaha, bahkan juga kita masyarakat kawan ya. Karena di balik setiap kebijakan yang nantinya dikeluarkan akan ada wajah-wajah masa depan yang akan kita perjuangkan. Dan mari kita pastikan bersama untuk Jawa Timur bukan hanya maju secara ekonomi, tapi juga adil dan juga aman bagi perempuan dan juga anak-anak di Jawa Timur. Amin. Saya Ananda Maharani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Siap.